Halo, saya Firly Savitri, co-founder dari Ilmuwan Muda Indonesia atau IMI. Kami adalah sebuah social enterprise yang memiliki misi untuk memberikan akses seluas-luasnya untuk seluruh anak Indonesia untuk bisa belajar sains, teknologi, engineering, and mathematics dengan menggunakan metode experiential learning dan inspirational learning. Saat ini sayangnya Indonesia itu berada di urutan salah satu yang paling bawah di dunia untuk level science literacy. Kemampuan kita untuk berinovasi, kemudian berkarya dengan menggunakan metode ilmiah itu sampai sekarang masih kurang bersaing dengan negara-negara di di dunia. Jadi kami ingin memberikan kesempatan anak-anak supaya nggak belajar sains dengan cuman menghafal atau membaca buku atau cuman menghitung rumus yang nggak tahu jelas untuk apa. Kami ingin mereka belajar dengan cara mengalami sendiri keajaiban dan kehebatan dari ilmu pengetahuan alam. Kami ingin memberikan inspirasi dan juga experiential gitu ya, atau pengalaman mereka belajar sains yang menyenangkan dan menggugah dengan menggunakan alat-alat bantu. Yang pertama, kami punya mobile planetarium atau planetarium bergerak yang bisa dilipat dan bisa dibawa ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Yang kedua juga kami punya mobile laboratory. Saya pribadi waktu pertama kali mengajak teman saya, partner saya Tika untuk membangun IMI, sejak pertama kami sudah pinjam uang. Gitu. Saya sendiri pribadi itu untuk kehidupan pribadi tuh tidak pernah pinjam uang ke saudara, ke bank segala macam, nggak pernah. Karena kan mikirnya ya udah kita spend money, mengeluarkan uang ya sesuai dengan kemampuan kita gitu kan ya, nggak usah kita pinjam uang untuk sesuatu yang sebenarnya kita nggak mampu. Itu udah jadi prinsip hidup saya. Tapi begitu membuka usaha itu berbeda, karena saya tahu uang yang saya pinjam itu bukan untuk jalan-jalan gitu ya, bukan untuk yang sifatnya hanya konsumtif, tapi sifatnya adalah produktif. Bahwa saya tahu dan saya yakin, sudah saya hitung, saya rencanakan dengan baik-baik bahwa uang yang saya pinjam itu akan menghasilkan sesuatu yang produktif, yang akan menghasilkan uang yang lebih banyak lagi, sehingga saya punya profit untuk mampu membayar pinjaman itu. Waktu itu bayangkan, saya tuh nggak punya benchmarking, saya nggak bisa membandingkan ke orang lain, karena nggak ada satupun orang di Indonesia yang bisnisnya adalah planetarium. Ya kan, nggak ada. Planetarium di Indonesia pun waktu itu miliknya punya pemerintah. Jadi gimana saya bisa yakin bahwa bisnis ini akan menghasilkan dan saya mampu membayar hutang. Nah, waktu itu saya memang menghususkan diri belajar secara otodidak tentang forecasting. Ini saya belajar sendiri. Saya belajar sendiri secara online, belajar tentang forecasting pendapatan, prediksi pendapatan, bagaimana cara menghitungnya. Kemudian karena saya nggak jago-jago banget ya finance-nya, kemudian saya juga merasa kalau belajar sampai mahir itu lama banget, akhirnya saya itu pakai software menghitung pendapatan, prediksi pendapatan. Softwarenya itu ada di online. Karena saya kalau online nulis aja software menghitung pendapatan untuk pemula, saya nulis begitu. Bahkan saya nulis financial forecasting for dummies gitu, untuk orang yang nggak pinter banget lah soal finance. Kemudian saya menemukanlah ada software, saya beli softwarenya murah kok. Waktu itu ya udah, ternyata pakai software itu yang memang buat pemula, saya masukkan prediksi saya kira-kira dalam sebulan yang menyewa planetarium saya berapa, dalam setahun berapa yang membeli planetarium saya. Saya masukkan semuanya. Karena waktu itu saya nggak tahu ya seperti apa, saya masukin aja yang pesimis-pesimis gitu. Ternyata dari hasil prediksinya keluar, ternyata saya masih bisa profit. Kayaknya saya belum yakin nih, saya bikin lagi berkali-kali, saya coba berbagai skenario, sampai tetap aja akhirnya keluarnya tetap ada profit yang mungkin bukan langsung besar, tapi cukup untuk saya membayar cicilan pinjaman saya. Tapi untungnya waktu itu saya itu mendapatkan pinjamannya very soft loan ya, sangat ringan, malah nggak ada bunganya. Saya pinjam 200 juta waktu itu ke orang yang saya kenal,
dan dia sangat percaya dengan misi saya. Itu paling penting tuh, dia percaya dan peduli dengan misi kita. Dia memberikan saya waktu itu 200 juta untuk saya pinjam selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu saya tidak pernah sekalipun telat membayarnya, dan selama 2 tahun itu selesai. Itu pinjaman saya beruntung. Yang pertama adalah tanpa bunga. Jadi ya udah, minjem 200 juta, bayar 200 juta. 200 juta dibagi 24 bulan, udah seperti itu. Ya udah, dan karena saya melihat setelah menghitung-hitung dari semua kira-kira kejadian atau apa ya, skema apapun saya masih tetap bisa untung, ya saya pinjam. Ternyata planetarium waktu pertama kali memang nggak langsung booming. Ternyata akhirnya tetap saya bisa membayar cicilannya dengan benar. Tapi itu karena saya hitung. Jadi saya tahu betul setiap bulan saya setidak-tidaknya harus dapat berapa rupiah. Yang saya pentingin adalah untuk membayar cicilan dulu. Selain meminjam secara pribadi gitu ya ke orang, saya juga pernah meminjam uang ke institusi formal gitu ya. Jadi funding yang memang formal itu ke bank. Cuman kan waktu itu tuh karena ya masih baru gitu ya, saya juga belum ngerti banyak soal pinjaman. Akhirnya saya meminjam, tapi itu atas nama pribadi gitu, dan itu dicampur dengan untuk peminjaman pribadi waktu itu, bukan atas nama saya sih, atas nama partner saya gitu waktu itu. Dan ternyata itu adalah kesalahan, karena untuk bisnis itu nggak bisa dicampur dengan untuk kebutuhan pribadi gitu. Yang pertama itu kan akhirnya pinjaman kita jadi besar, terus jadi lebih ribet ngitung pembagian bunganya dan sebagainya. Walaupun akhirnya ya seperti biasa kami tuh disiplin membayarnya dalam waktu 1 tahun, itu juga selesai sih pinjamannya. Tapi kami waktu itu ngerasa ya rugi karena bayar bunganya itu jadi lebih besar. Dari itu saya juga jadi belajar, oh ternyata memang benar kalau untuk usaha ya harus strict gitu. Harus dipisahkan dari pinjaman atau kebutuhan keuangan pribadi. Dan yang ketiga, kami pernah minjem, tapi ini sifatnya project. Kami pernah minjem juga pengalaman ke peer-to-peer lending. Ya, peer-to-peer lending waktu itu ya modalnya apa? Modalnya adalah PO atau kontrak kerjasama. Jadi waktu itu Mobile Planetarium IMI itu di-hire waktu itu sama kayak Kementerian Pendidikannya Malaysia. Jadi kami keliling Malaysia membawa planetarium. Terus ya di depan itu kan kami harus modal banyak, harus biaya tinggal di Malaysia lah, apalah segala macam. Sementara kalau proyek pemerintah kan biasanya selalu di belakang gitu kan ya, berapa bulan kemudian baru dibayar. Untuk proyek 1 bulan yang modalnya besar, keliling Malaysia gitu ya, akhirnya ya kami pun minjam ke peer-to-peer lending, tapi pastikan peer-to-peer lendingnya itu harus yang diawasi oleh OJK. Jangan tergiur oleh peer-to-peer lending yang fintech online lah, pinjaman online yang cara gampang gitu kan ya. Hari ini daftar langsung cair, jangan langsung percaya yang seperti kayak gitu. Harus jelas bahwa si fintech itu di bawah OJK. Waktu itu kami memilih memang peer-to-peer lending yang memang sudah jelas gitu ya, reputasinya, kredibilitasnya, sudah diawasi OJK dan sebagainya. Dan memang bermodalkan surat kontrak waktu itu dari pihak Malaysia, kami kasih tahu nih benar bahwa kami memang punya kontrak ini, disebutkan bahwa nanti pembayarannya akan berapa bulan setelah acara selesai gitu. Jadi pinjaman 4 bulan itu selesai, dan kami senang ya karena semuanya kalau memang kita disiplin bahwa uang itu memang yang kita pinjam buat kegiatan produksi yang menghasilkan uang, maka nggak usah khawatir untuk bisa mengembalikannya. Kalau 3 hal yang paling penting untuk diperhatikan kalau kita mau meminjam uang gitu ya untuk usaha kita. Yang pertama adalah tetapkan tujuannya. Jadi tujuannya harus jelas bahwa pinjaman itu untuk sesuatu yang produktif yang menghasilkan uang lagi. Ya itu penting banget, walaupun misalkan kita minjam untuk bayar gaji karyawan nih ya, tapi tetap aja bahwa si karyawan itu, dengan keberadaan karyawan itu, perusahaan bisa menghasilkan uang. Jadi itu yang pertama, tetapkan tujuannya dan pastikan bahwa uang itu digunakan sesuai dengan tujuan itu. Yang kedua, jangan pernah sekalipun telat bayar atau melewati jatuh tempo.
karena itu merugikan kita sendiri. Kita punya kredit skor yang jelek, kalau misalnya kita telat bayar, bunganya jadi lebih berat, kemudian kita kena denda dan sebagainya gitu ya. Jadi pastikan memang kita mampu membayar dengan cicilan tertentu gitu ya setiap bulannya, dan bisa tanggalnya pun harus sesuatu yang jelas gitu. Kita bisa mengeluarkan uang di setiap tanggal itu paling penting. Dan yang ketiga adalah yang paling penting juga, bahwa kita semuanya harus dicatat dan diperhitungkan. Sebagai orang yang tadinya nggak bisa finance, sekarang jadi belajar finance ya, finance-nya juga gue jadi jago banget, tapi bisa lah untuk mengelola uang perusahaan gitu ya. Itu penting sekali, kita harus bisa mencatatnya, sudah jelas pengeluarannya untuk apa, kita bisa jelas cash flow kita untuk apa. Kenapa cash flow penting? Supaya kita memastikan kita punya uang untuk bisa bayar hutang gitu ya. Kemudian yang ketiga juga, kitanya juga harus pintar. Dengan kita tahu sedikit banyak tentang finance, kita jadi akhirnya bisa menghitung misalnya bunga bank, kemudian apa yang terjadi kalau misalnya kita melunasi di awal gitu kan ya, nggak mengikuti waktu yang ditetapkan, dan semua itu kita berhak tanyakan ke petugas banknya, petugas peer-to-peer lending atau ke siapapun. Itu sudah jadi tugas mereka. Kalau nggak ngerti, tanya lagi. Jadi banyak orang yang suka gengsi gitu ya, dijelasin soal finance, takut kelihatan bodoh gitu ya, jadi akhirnya ngerti. Jangan. Kalau nggak ngerti, mau dijelasin 10 kali juga ya saya akan tanyain terus. Jadi saya tanya sedetil-detilnya. Jadi saya bayar berapa per bulan? Cara ngitungnya gimana? Kalau saya kena denda gimana? Kalau misalnya saya membayar lunas di tengah-tengah, ada penalti apa enggak? Banyak loh yang pemberi pinjaman yang tidak memberikan penalti kalau kita bisa melunasi di tengah-tengah. Itu juga penting, hal-hal yang seperti itu. Yang paling penting pokoknya belajar. Paling penting lagi adalah kita harus bisa jadi penyemangat untuk diri sendiri, karena saya nggak mau bohong nih, untuk jadi pengusaha itu sama sekali nggak gampang. Banyak banget tantangannya, dan tantangan yang enggak habis-habis, dan kita harus jadi penyemangat diri kita yang paling jago, karena siapa lagi yang menyemangati diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Sukses ya!